Pendidikan dasar ini diwajibkan bagi anak berusia 7 sampai dengan 16 tahun. Di mana 6 tahun pertama setiap guru kelas mengajar hampir seluruh mata pelajaran, lalu 3 tahun terakhir terdapat guru-guru di setiap mata pelajaran. Jadi yang pertama 6 tahun pertama itu mereka guru tuh emang semuanya hampir ada mata pelajaran, terus yang 3 tahun terakhir ada guru-guru khusus untuk di mata pelajaran tersebut gitu. Nah, yang ketiga ada pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas itu terbagi juga menjadi 2, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Nah, dari fasilitas umum mereka dapat itu sekolah makan dibiayai oleh pemerintah. Nah, cuma murid di sana itu pada pendidikan menengah atas itu cuma disuruh beli buku-buku sekolah sendiri. Nah, yang keempat, next, pendidikan umum. Nah, di Finlandia, Agensi Kependidikan Nasional Finlandia menentukan sasaran dan target pembelajaran serta modul pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Jadi, Agensi Kependidikan Nasional Finlandia buat rangkaian, jadi sasaran dan target, terus dengan panduan dari kerangka kurikulum nasional, masing-masing institusi pendidikan berhak meramu kurikulumnya sendiri. Nah, silabus pendidikan umum dirancang untuk pembelajaran selama 3 tahun, tetapi sistem pembelajaran memungkinkan silabus ini untuk diselesaikan dalam waktu 2 sampai dengan 4 tahun. Nah, untuk yang kelima ada pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini terbagi menjadi 8 bidang pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikasi vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini terdiri dari 3 tahun pembelajaran yang mencakup penempatan kerja selama minimal 1,5 tahun. Kerangka kualifikasi pendidikan vokasi di Finlandia berdasarkan pada kerangka yang telah ada sejak awal tahun 1990-an yang bergantung banyak dengan kerjasama dari pihak industri. Nah, yang terakhir ada pendidikan tinggi. Finlandia memiliki 2 jenis universitas, yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan atau Applied Science. Nah, untuk Universitas Umum sendiri, dia lebih mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan untuk Universitas Terapan, mereka lebih mengedepankan penerapan ilmu secara praktis. Selanjutnya, untuk keunggulan. Nah, untuk keunggulannya ada 4, yaitu sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang ketiga, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Untuk kekurangannya hanya ada 2 kekurangan yang saya baca di artikel, yaitu yang pertama hanya bisa diterapkan pada negara kecil, lalu yang kedua tidak hanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Selanjutnya, kebijakan tentang pendidikan. Pemerintah Finlandia memiliki 6 kebijakan di dalam pendidikan. Yang pertama ada seleksi guru yang ketat, yang kedua gaji guru yang tinggi, yang ketiga meminimalisir ujian, yang keempat tidak adanya ranking, yang kelima biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, perbandingan kurikulum. Di Finlandia tidak ada sistem ranking, namun di Indonesia terdapat sistem ranking. Yang kedua, beban belajar peserta didik hanya 190 hari dalam setahun, sementara untuk di Indonesia beban peserta didik 230 hari dalam setahun. Lalu yang ketiga, sistem pembelajaran tidak menggunakan metode ceramah melainkan diskusi. Sementara di Indonesia sistem pembelajaran lebih sering menggunakan metode ceramah. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagas. Ya, selanjutnya yaitu pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama itu ada secara singkat sistem pendidikan di Amerika Serikat. Pendidikan Amerika itu bermula pada zaman kolonial yang masih bersifat elit
ya, seperti zaman-zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Dan saat Amerika merdeka pada 4 Juli 1776, pendidikan elit ini ditinggalkan dan bermunculah gerakan public school, di mana semua orang kulit putih bebas bersekolah. Kenapa cuma kulit putih? Karena kulit hitam sama kulit kuning atau orang Asia itu masih dianggap sebagai budak di Afrika pada zaman itu ya. Nah, baru pada zaman 1800-an atau zaman Presiden Abraham Lincoln, perbudakan dihapus dan orang kulit hitam dan orang Asia bebas bersekolah di sekolah publik di Amerika. Nah, karena public school ini didanai oleh pemerintah dari pajak, maka kebijakan pendidikan itu sangat bergantung pada pembayar pajak. Selanjutnya ada tujuan pendidikan di Amerika Serikat, yaitu yang pertama untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. Yang kedua untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Yang kelima untuk mempercepat kemajuan nasional. Nah, kemudian pada sistem pendidikan wajib di Amerika Serikat itu dapat ditempuh pada 3 jenis sekolah. Itu bisa public school atau di sini itu kayak sekolah negeri, kemudian ada private school atau kayak sekolah swasta, kemudian ada homeschooling. Kemudian pemerintah Amerika Serikat ini mewajibkan pendidikan dari kindergarten atau taman kanak-kanak hingga kelas 12 atau yang lebih dikenal dengan istilah pendidikan K-12. Nah, jenjang pendidikan di Amerika sendiri ini tuh sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan jenjangnya tuh cuma satu rute gitu. Maksudnya dari TK kemudian 6 tahun SD, kemudian 3 tahun SMP, kemudian 3 tahun SMA. Nah, kalau di Amerika ini bebas. Itu bisa TK, kemudian lanjut pendidikan dasar atau SD itu sampai 8 tahun, terus langsung 4 tahun di SMA, atau yang seperti di Indonesia tadi. Juga ada yang dari taman kanak-kanak, kemudian 4 tahun di SD, kemudian 4 tahun SMP, dan 4 tahun SMA. Nah, jenjangnya itu sangat beragam dan banyak sekali. Kemudian 3 tingkat pendidikan. Nah, yang pertama itu pendidikan dasar. Yang pendidikan dasar di Amerika Serikat itu jenjang dari kindergarten hingga 5th grade. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang SD-nya itu sampai kelas 5, ada juga yang kelas 4, kelas 6, bahkan sampai kelas 8, tergantung itu sistem kurikulum pada sekolah. Nah, kemudian ada pendidikan menengah. Nah, jenjang pendidikan menengah di Amerika Serikat ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu middle school atau junior high, kemudian pada jenjang kelas 6, 7, 8, hingga 9, dan senior high pada kelas 9, 10, 11, atau 12. Kemudian ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Amerika Serikat ini tergolong sangat beragam pilihan pada bidang studinya. Ini dikarenakan karena peraturan pendidikan yang berbeda-beda di tiap negara bagian. Kemudian ada keunggulan dari pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama ya pendidikannya yang beragam dan inklusi atau dapat diterapkan pada semuanya, dapat diterima semuanya. Kedua ada sistem pendidikan yang desentralisasi, membuat negara-negara bagian itu dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan kondisi di daerahnya. Kemudian biaya pendidikan wajibnya atau K-12 itu ditanggung sepenuhnya oleh negara. Yang keempat, sistem pendidikan yang fleksibel ini memungkinkan siswa untuk dapat mencoba berbagai macam bidang studi yang mereka inginkan.
ada kekurangan. Ya, kekurangannya itu untuk pada jenjang pendidikan tinggi yang biayanya tergolong tinggi. Kemudian keragaman sistem pendidikan membuat adanya penggolongan sekolah favorit. Yang ketiga itu persyaratan masuk yang rumit karena berbeda tiap institusi. Kemudian ada perbandingan kurikulum di Amerika dan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kurikulum kan dibuat oleh Kemendikbud pemerintah, atau bisa dikatakan kurikulum di Indonesia itu satu, semuanya di Indonesia itu sama, satu. Kemudian untuk tujuannya pendidikan di Indonesia itu kemudian ya tujuan pendidikan Indonesia itu lebih kepada atau agama itu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan kognitif, psikomotor, dan afektif siswa serta meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Nah, kurikulum sains di Indonesia juga terbilang konstan. Berbeda dengan di Amerika yang kurikulumnya itu ditentukan oleh negara bagian, jadi itu lebih cocok terhadap kondisi lingkungan di negara bagian tersebut. Kemudian tujuan pendidikan di Amerika ini juga fleksibel, dapat diubah-ubah sesuai dengan kondisi. Seperti contohnya pada saat Uni Soviet itu mengorbitkan satelit Sputnik, pendidikan di Amerika itu lebih diarahkan ke dalam sains dalam kurikulumnya. Terima kasih, mungkin bisa saya kembalikan ke Karisma. Ini yang presentasi 2 kelompok ya? 1, Pak. 1? Oh, enggak selesai ya. Oke. Saya ingin statement terakhir itu ya, perintah saya itu. Apa yang ingin saudara rancang untuk diambil nilai baiknya untuk program pengembangan program yang akan saudara rancang dari kajian tadi. Bagaimana Pak tadi Pak? Saudara kan setelah mempelajari ini tadi sistem penyelenggaraan pendidikan di negara maju, Finlandia sama Amerika itu. Apa yang bisa saudara ambil untuk menyusun program, pengembangan program yang akan saudara lakukan? Saudara kan perintahnya menyusun program, pengembangan program. Gitu. Coba. Kalau yang ini tuh yang buat sekolah aja atau buat Oke, tinjauannya bisa umum boleh, bisa khusus boleh, misalnya untuk pendidikan di Indonesia. Kalau saya pribadi ya Pak, mau bikin sistem yang namanya program bahasa untuk bahasa Inggris sendiri, karena saya lihat sendiri Indonesia termasuk negara dengan bahasa Inggris yang bisa dikatakan kurang gitu Pak. Nah, jadi saya mau bikin sistem nanti kalau misalnya setiap hari Senin atau Kamis, kayak waktu SMA saya itu ada program setiap Senin atau Kamis dengan bahasa Inggris. Jadi ketika kita nanti murid-murid itu kalau dia mau ngomong itu harus bahasa Inggris, atau kalau misalnya mereka nggak pakai bahasa Inggris nanti mereka kena sanksi. Ada program hari berbahasa Inggris itu? Iya, waktu itu kayak gitu. Oke. Nah, dari kurikulum itu apa yang bisa diambil untuk bangsa ini? Itu kan ada karakteristiknya tadi, ada Finlandia, ada
Amerika gitu ya. Finlandia negaranya kecil, oh ya Iya. maju, tidak punya sumber daya alam macam kita, tapi ya maju. Tapi masyarakatnya kecil. Amerika sumber daya alamnya banyak memang, tapi belum digali. Tapi warganya lebih banyak, tapi kok ya maju. Indonesia itu sumber daya alam banyak, warganya ya banyak, gitu ya. Kenapa belum semaju dia? Coba dong kita diberi penjelasan itu. Kalau menurut saya pribadi, Indonesia tuh masih karena ada sistem yang kan untuk sekarang lagi perbaikan ya Pak, menurut saya yang kayak sistem zonasi gitu. Tidak adanya yang namanya sekolah favorit, sekolah reguler apalah gitu kan. Nah, jadi semuanya itu sekarang pendidikan di Indonesia lagi diratakan. Baik yang di daerah terpencil maupun yang di perkotaan gitu kan. Nah, itu menurut saya salah satu apa ya, keunggulan yang bisa kita dapetin nanti mungkin kedepannya yang bakalan bikin pendidikan Indonesia itu lebih baik lagi gitu. Nah, berarti kan kayak di Finlandia aja sistem pendidikannya itu dengan kesetaraan keadilan bagi seluruh masyarakatnya gitu kan. Nah, menurut saya sistem zonasi ini juga bisa jadi patokan untuk seperti negara di Finlandia sendiri gitu. Dan mungkin juga karena Indonesia tuh kenapa masih kayak gini, yang bikin kurikulum sendiri kan masih Kemendikbud ya Pak, tidak seperti Amerika yang dia memberikan kepada setiap wilayahnya sendiri gitu. Jadi kan sementara kita tuh yang tahu daerah-daerahnya itu sendiri kan kayak kepala sekolah sendiri, kurikulum sendiri, atau ya kayak pemerintah daerahnya sendiri gitu kan, karena dia tahu tempatnya kayak gimana gitu. Kalau Kemendikbud sendiri kan kalau menurut saya jarang yang namanya pada melihat ke daerah-daerah nggak setiap hari gitu Pak. Jadi yang bikin Indonesia masih sampai sekarang dengan pendidikannya yang masih dibilang kurang, ya karena itu sih kalau menurut saya Pak. Oh gitu ya. Oke. Nanti tapi sistem yang dicontoh sekarang itu kan Indonesia yang baru ini mirip seperti di pesawat itu, seperti di Finlandia ya. Sekarang kan Merdeka Belajar gitu ya. Peran apa Merdeka Belajar itu? Peran stakeholder itu diminta untuk ikut membantu menyukseskan pendidikan di Indonesia. Jadi saudara kan boleh magang tidak hanya di perguruan tinggi, tapi di perusahaan boleh, gitu ya. Perusahaan boleh, nanti mata kuliahnya apa setara, nanti disetarakan. Bimbingan belajar tidak apa-apa, atau dimanapun. Yang penting ada mata kuliah yang itu membekali saudara. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah lulus langsung bisa kerja. Gitu ya. Oke, silakan didiskusikan lebih lanjut. Aduh. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Rania, itu ya, silakan. Ya, saya mau izin bertanya. Cuma sebelumnya mohon maaf off kamera dulu karena barusan aja kayak putus-putus suaranya. Jadi takut nanti keluar masuk. Mau tanya yang tadi saya cukup tertarik dan menurut saya bagus gitu loh sistem pendidikan yang diterapkan di Finlandia. Cuman kan tadi kekurangannya dan pertimbangannya kalau misalnya di Finlandia itu sistem kayak gitu cuman bisa diterapin di wilayah yang kecil ya. Nah itu saya masih kurang paham sih kenapa cuman bisa diterapkan untuk di negara yang berwilayah kecil gitu, padahal kalau misalnya di Indonesia dibuat kayak gitu misalnya kayak nggak ada ranking, terus seleksi untuk menjadi guru itu ketat. Jadi kalau menurut saya seleksi jadi guru di Indonesia tuh nggak ketat kayak bahkan yang lulusannya nggak guru
pun bisa jadi guru gitu loh di Indonesia, apalagi di wilayah-wilayah yang kota-kota kecil kayak gitu. Nah, kenapa kita maksudnya kenapa tadi udah bagus sistem yang kayak di Finlandia, cuman kekurangannya tuh cuman bisa diterapkan di negara yang wilayahnya kecil. Kenapa nggak bisa di negara yang wilayahnya besar seperti negara kita, kayak gitu sih pertanyaannya. Berarti yang jawab Karisma ya? Iya. Oke, silakan. Karisma, silakan dijawab. Ya, ini yang kalau menurut saya ya, saya jawab kekurangannya yang tadi kan salah satunya hanya bisa diterapkan di negara kecil. Mungkin menurut saya gini, karena salah satu keunggulan dari pendidikan di Finlandia kan biayanya yang ditanggung oleh pemerintah sendiri. Nah, di Indonesia karena banyaknya warga dan juga kalau dilihat dari perekonomiannya juga masih bisa, kita tuh masih negara yang bisa dibilang negara berkembang gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu juga yang jadi salah satu yang apa ya, salah satu yang tidak bisa diterapkan sesuai yang di Finlandia itu secara dari yang biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah. Nah, terus ranking mungkin juga Bapak Kementerian sedang kan ini masih proses nih yang zonasi dulu, jadi masih di diperbaiki dari sistem pendidikan, yaitu pemerataannya dulu gitu kan. Nah, nanti baru mungkin rankingnya bisa diiniin, nanti diterapin kayak di Finlandia gitu. Apalagi bentar ya. Oke, saudara menganalisis di Finlandia itu sumber dayanya gurunya gimana kualitasnya, perbandingan rasio guru dengan siswa itu dianalisis enggak? Punya informasi itu enggak? Kalau yang saya cuma baca yang guru di Finlandia itu rata-rata semuanya harus wajib sarjana sih Kak. Saya di atas sarjana gitu, harus kuliah. Paling minimal itu S1 gitu yang saya tahu. Terus? Di Indonesia sendiri kan S1 itu masih bisa terbilang sedikit ya Pak, karena mungkin dari perekonomian keluarganya juga gitu. Atau masih kurang sih kayaknya minat di orang Indonesia. Terus? Siswanya, rasionya? Kalau siswanya sendiri, mereka dari segi apanya ya Pak? Jumlahnya? Saya belum baca kalau yang dari siswanya sendiri Pak. Oh gitu ya. Si Fajar, di sebelah sini? Bagas? Udah baca belum? Belum juga Pak. Belum. Oke lah, nanti dikaji lebih dalam. Jadi di sana itu gurunya itu diambil yang lulusan terbaik perguruan tinggi dengan gaji yang besar, sehingga gaji guru di sana itu tinggi, setinggi lawyer. Orang luar negeri itu kan maunya pertama jadi lawyer ya, artis atau lawyer atau olahraga itu apa, scientist itu terakhir ini. Nah, di Finlandia digaji paling tinggi siapa? Guru. Gitu ya, model gurunya sana kecil, siswanya kecil. Modelnya seperti model asuh di Taruna Nusantara itu, di guru diletakkan dalam suatu komplek gitu, nah, siswanya juga mudah ketika kesulitan itu langsung ke sana. Sebenarnya sudah kita adopsi, bagian-bagian baiknya itu sudah kita adopsi. Apakah diadopsi sepenuhnya apa tidak? Nah itu belum. Jadi kalau obat dosisnya itu mau diminum semua apa enggak itu kita belum. Jadi kita itu sedikit-sedikit dari sana, sedikit dari sana. Gitu. Akhirnya ya seperti ini obatnya itu. Ramuannya seperti ini.
Itu ya, ini kekurangannya di kita itu. Oleh karena itu dulu pernah berkiblat pendidikan di Australia, ini Finlandia. Nah itu kemudian pernah zamannya sekolah standar internasional itu di Singapura, bergeser ke Singapura. Ya memang begitu. Apakah kita tidak punya ciri khas sendiri? Ya ada itu ya. Kita kan punya ciri khas Ngarso Songtulodo Ing Madya Mangunkarso itu tuh ya Jadiwantoro. Namun agar kita selevel dengan perguruan tinggi lain, maka harus sekolah di pendidikan di tempat lain, maka kita harus tata. Kelemahannya di kita itu penduduknya besar, tempatnya terpisah-pisah. Amerika besar apa? Kalah dengan Amerika. Amerika besar kan ada negara bagian kecil-kecil yang menguasai. Negara bagian dikuasai oleh gubernurnya. Sana gubernurnya memiliki kekuasaan yang penuh. Serikat namanya ya, gabungan dari beberapa serikat gabungan. Jadi gitu. Yang ngurus ya negara bagian itu. Gitu. Nanti saling subsidi. Lah kita itu langsung ditackle oleh pemerintah pusat. Sehingga ada yang kebagian banyak, ada yang kebagian sedikit, ada yang tidak kebagian. Itu repotnya. Ada yang tidak kebagian. Berat. Medannya kita jauh. Ya dipetakan. Yang benar itu ya perguruan tinggi harus ditata. Perguruan tinggi vokasi itu di mana? Yaitu disupport. Perguruan tinggi aplikasi itu di mana? Disupport. Misalnya ITS, UNS itu apa? UNS itu misalnya apa? Itu disupport. Keunggulannya itu. Kalau mau pertanian di IPB atau di mana? Itu pertanian. Kalau mau teknik di ITB. Kalau mau keguruan di mana? Nah itu punya keunggulan-keunggulan dan itu disupport. Seperti di Thailand kan begitu. Di tempat-tempat tertentu dia mengembangkan pemuliaan tanaman gitu, sehingga semua tanaman itu ketika Thailand durian Bangkok, Thailand jambu Bangkok, pop Bangkok, itu kan terkenal itu kan, karena dia di riset, berdasarkan riset, dan dia kerjasama dengan dunia usaha. Gitu. Kalau di luar negeri, saudara profesor itu sakti itu ya, kalau dia menulis rekomendasi agar belajar di sana, itu tidak boleh menolak. Saya nugasi mahasiswa saya misalnya, saya si Karisma mahasiswa saya untuk belajar di mana, saya beri memo di pabrik X, maka harus diterima. Itu kalau di Jepang, di Malaysia, di tempat negara maju. Di kita belum ada seperti itu, belum ada undangnya yang datang. Itu lemahnya pendidikan kita itu. Jadi kurang link and match. Zaman dulu si siapa namanya Pak Sopo itu yang link and match itu yang Wardiman Joyonegoro, ingat ya Pak Wardiman ya, saudara mungkin belum lahir ya Pak Wardiman Joyonegoro itu Menteri Pendidikan juga link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, sehingga kalau dia lulus langsung bisa terserap. Gitu ya, kalau keguruan langsung terserap pendidikan, tidak masalah, langsung jurdil. Lah kalau non pendidikan, misalnya orang-orang teori, orang-orang yang tidak punya aplikasi, teori itu kan teori saja nanti. Ketika di lapangan bingung kalau tidak ada magang kerja itu, macam praktek. Nah itu magangnya banyak. Sekarang itu dirancang banyak. Sehingga punya pengalaman. Nanti kalau lulus terus kerja langsung gitu ya, langsung tidak lama beradaptasi. Perusahaan mau seperti itu kan 3 bulan di training itu. Kalau tidak cocok kan dicetak gitu ya, dikeluarkan gitu. Tujuannya begitu. 3 bulan itu kinerjanya bagus banget. Gitu ya. Saya sering menceritakan alumni kita itu bedanya dengan ITB itu apa? ITB itu rasa percaya dirinya mahasiswa itu tinggi, gitu ya, rasa percaya dirinya tinggi, sehingga mungkin muncul kejelekan sombong. Tapi kalau saudara semua itu meskipun belum diajari, kalau tidak diajari kan bilang saya tidak bisa, saya akan mencoba kan gitu. Tapi orang ITB tidak bisa.
Karena bisa itu bisa dipelajari ilmu ini. Apakah Bapak bisa program ini? Saudara, bisa. Nah, dia harus belajar. Dan saudara harus berani seperti itu. Apakah bisa ini? Bisa. Pelajari dong. Kan ada internet, ada macam-macam. Zaman dulu mungkin tidak ada internet. Saudara harus belajar sendiri. Saya ketika ditugasi membuat rancangan fiber optik di UNES dulu, saya tidak bisa VCU. Sama Pak Wahyu, dulu Kapuspam, sekarang profesor, dia orangnya kan keras. Lulusan Jerman. Gitu ya. Pak Bambang bisa enggak? Saya enggak mau tidak bisa. Kalau tidak bisa itu dia akan marah. Bisa. Dengan VCU? Bisa. Saya belum pernah lihat di VCU. Saya program itu. Kemudian semalam itu saya pelajari, saya cari bukunya, bisa. Besok pagi mendesain dengan VCU itu bisa. Fiber optik ini larinya di mana, core-nya di mana, bisa. Jadi gitu, harus mau bilang bisa. Insya Allah bisa, saya usahakan. Jangan, maaf Pak, saya belum ada ilmu di situ. Sudah kerja itu pasti dicek. Yang butuh banyak. Insya Allah saya akan coba. Coba nanti 1-2 minggu saya akan pelajari, datang ke sini. Gitu ya saudara. Itu orang-orang ITB begitu. Karakternya orang-orang ITB. Sudah hafal saya itu. Jadi mereka berani begitu. Maka biasanya dia ketika menerima pekerjaan walaupun tidak bisa nggak suruh berani. Dulu waktu saya S3 itu diminta untuk analisis dengan main efek gitu ya, dengan uji efek itu saya belum bisa, tapi saya tidak berani bilang tidak bisa pada promotor saya. Bapak ini nanti diuji dengan efek size ya Pak. Saya bilang, Bapak bisa. Nah, saya harus bingung nyari buku, nyari internet, akhirnya bisa. Kan ada YouTube, gitu ya kan, di googling kan nih. Apa itu main efek, gimana cara ngukurnya, gimana cara interpretasinya. Berikutnya saya ketemu dosen saya langsung ngasih. Kerja keras itu. Kerja keras. Saya juga berusaha nelpon nih teman-teman saya. Ini kenal enggak? Belum. Ini ada bukunya, tapi tidak pernah saya baca. Itu ada begitu. Bukunya ada loh, saya juga punya bukunya. Tapi yang penting bisa dilakukan. Gitu ya saudara. Jadi itu yang bisa diambil dari pendidikan di luar negeri. Jadi nanti kalau saudara berkesempatan untuk kuliah S2 atau S3 ke luar negeri, maka diambil baiknya, kemudian berusaha diterapkan secara gradual, secara bertahap. Akan sulit kalau berubah, kalau dia lembab. Jadi kalau dia inersi itu sulit, maka harus bertahap diperbaiki. Pesan saya selalu begitu. Ada mahasiswa PPG, mahasiswa yang minta sertifikasi itu, saudara jangan baik ketika di hadapan dosen. Beri tugas baik, tapi kalau nanti sudah berhadapan dia di kelas, maka rutinitas baik itu harus dilakukan. Jadi jadi orang seperti itu tanggung jawab, responsibility, tanggung jawab. Mungkin saudara menemui beberapa tipe dosen lain, hanya upload di LMS, terus ada video, terus pelajari selesai. Gitu. Ya, saudara ya saya tidak bisa seperti itu. Saya harus dipantau mahasiswa itu. Gitu ya, dipantau agar terukur. Saya pikir itu. Silakan lagi kalau ada bertanya pada Karisma dan Bagas. Halo. Noviana Kumala. Ini stop screen dulu ya, Noviana. Stop screen, Karisma. Nah, Noviana coba, Noviana. Ya Pak, tes suaranya Mas ya. Ya. Izin bertanya untuk kelompok ini, tadi sempat dijelaskan bahwa terdapat beberapa perbandingan kurikulum Indonesia dan negara-negara lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih 1 atau 2 poin keunggulan dari kurikulum kita dibandingkan negara tadi? Ya gitu. Terima kasih. Bagas.
keunggulan. Oh, ini keunggulan ya. Ini bisa disebut keunggulan atau tidak sih, Kak? Karena apa? Kurikulum di Indonesia itu kan sama gitu di seluruh daerahnya. Jadi apa kayak penilaiannya juga sama. Berbeda kalau di Amerika yang berbeda-beda, sehingga itu penilaiannya juga sangat beragam dan banyak banget gitu perbedaannya antara satu sekolah di negara bagian A dan sekolah di negara bagian B, sehingga itu kayak apa proses ketika ada siswa yang pindah sekolah gitu itu agak susah kalau pindahnya itu antar beda negara bagian. Berbeda kalau di Indonesia itu bisa sama semua gitu di seluruh Indonesia dan lebih mudah gitu. Soal administrasi seperti itu sih. Izin menanggapi boleh? Oh ya, silakan. Menurut saya yang lebih spesifik gitu loh, kayak yang unik kayak gitu, yang kita tuh bisa mamerin kurikulum Indonesia tuh punya ini loh, kayak kalau Finlandia kan punya sistem yang kayak gitu kan. Nah, Indonesia tuh kayak gimana yang kayak bener-bener yang nunjukin Indonesia tuh keren gitu loh, kurikulumnya gak terlalu jauh banget kayak gitu loh, Mas Bro. Aku nambahin ya, yang dari sistem Finlandia. Dan kalau dari Finlandia sendiri kan dia tidak ada yang namanya sistem tes secara berkala ya untuk melihat perkembangan dari siswa sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada banyak tes. Nah, jadi kita sendiri sebagai guru nanti bisa tahu, oh ternyata di anak ini tuh ada perkembangan, oh ternyata di anak ini tuh masih yang kayak gini-gini aja, nggak ada perkembangan. Nah, jadi kalau menurutku salah satu keunggulan dari Indonesia, dari sistem pendidikan Indonesia dibandingkan dengan Finlandia sendiri, yaitu adanya tes secara berkala. Terus yang kedua, nah tadi saya baca-baca artikel adanya untuk biaya sendiri Indonesia termasuk ke negara yang biaya pendidikan yang bisa dibilang terjangkau ataupun relatif murah. Nah, terus yang ketiganya lagi pembelajaran yang transparan. Jadi sistem pembelajaran di Indonesia itu sekarang itu lagi dijalankan secara transparan. Jadi nanti wali murid sendiri bisa ngawasin gitu gimana proses pembelajarannya gitu. Jadi wali kelas juga bisa ikut serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri di sekolah kayak gitu. Kalau yang tadi yang saya baca seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Bagus dan Mbak Karisma. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Halo? Cukup? Ini yang keluar masuk itu siapa itu? Si Lukito ya? Ciro, Patmo, 6.000, 11. Kita sudah masuk semua ya, tapi keluar masuk Lukito. Lukito rumahnya mana tuh? Boyolali. Jelek singkatan lengkaan ini. Luro itu Lukito. Lukito, Ahmad Lukito. Pati, Pak. Pati. Oh ya Pati. Iya. Mana? Patinya mana? Pucakwangi. Oh, Pucakwangi desa. Saya pernah ke Pucakwangi. Jadi dekat hutan-hutan itu. Jadi sinyalnya agak-agak itu. Karena, ya. Itu kalau bablas sampai Bluro itu. Iya, perbatasan. Bablas Rono atau ngetan terus. Gitu ya. Nanti kalau saudara presentasi ya nyari tempat yang bagus ya. Lukito kan belum Lukito. Minggu depan, Pak. Ya, gitu ya minggu depan.
Kalau tidak ada pertanyaan ya cukup, saya pikir diskusi kita minggu depan kita diskusi tentang pendidikan di Singapura dan Cina. Tolong cari informasi sebanyak-banyaknya Cina dan Singapura itu hebatnya di apa, kemudian bandingkan seperti yang disampaikan si Karisma dan Bagas tadi, harus dibandingkan gitu ya, keunggulannya di mana. Dan nanti kita saudara dari itu mau ngambil sisi aspek apanya yang bisa dipelajari, itu pentingnya begitu. Jadi jangan hanya mengenal saja, tapi harus tahu di sana gimana cara ngajarnya, kemudian rasio siswanya berapa. Di Finlandia itu 20 satu kelas, tidak seperti kita itu kalau guru SD bisa 40 SMA itu bisa banyak. Nah, ngoreksinya gimana? Siswanya boleh sedikit, gajinya harus banyak, harusnya begitu. Nah, kita kalau mau GTT itu bergantung pada siswanya, kelasnya. Kalau kelasnya sedikit ya dapatnya uang sedikit, itu repot. Sehingga kualitasnya itu berat. Memang sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu berasal dari swasta yang paling banyak. Jadi negeri itu sedikit, bahkan beberapa swasta itu dijadikan negeri. Biasanya yang paling banyak ya berasal dari pondok pesantren, yayasan-yayasan pribadi itu, gitu ya, mendirikan sekolah, kemudian diserahkan sama pemerintah, gitu ya. Bukan pemerintah. UNES itu dulu waktu IKIP punya sekolah, diminta sama pemerintah. Sekolahnya sekarang dipakai SMA 5, SMP-nya SMP 30 di Amarta itu. Yang orang Semarang masih tahu. SMA 5 dekat dekat Kuta, dekat SMA 3. Nggak tahu itu sejarahnya, kok tahu-tahu diminta oleh Pemkot. Kalau UPI lain, UPI, Malang, UNESA kelihatannya ya, UNESA dan Daya. Malang itu, UPI sama Malang itu punya sekolah sendiri di dalam kampus. UPI itu mulai dari TK sampai SMA itu ada di dalam kampus. Jadi ketika masuk pagi-pagi itu ya masuk mulai dari TK, playgroup. Jadi playgroup, TK, sampai SMA itu ada di kampus, di lingkungan dekat pasca. Rame nepol. Nah kalau mahasiswa mau meneliti, dosen meneliti tinggal ke sana. Tidak perlu surat yang bertele-tele seperti kita itu kalau mau PPL KKN, panggilnya setengah mati. Dan menganggap para guru, kepala sekolah ini catatan untuk jalan. Nanti kalau jadi kepala sekolah, dipermudah. Gimana cara kita melatih guru yang calon guru yang baik kalau mau latihan itu dipersulit. Jadi ya, saya prihatin teman-teman saya itu senior saya yang sekarang jadi kepala sekolah lupa bahwa dulu itu dididik dari IKIP. Saya selalu keras bilang gitu. Lupa itu saudara itu. Gitu. Yang minterkan itu ya UNES, IKIP, keguruan itu ya. Sekarang saudara jadi pejabat atau memberi latihan pada anak adik kelas, terus gimana cara dia menjadi profesional gitu. Awal-awal ya mesti tidak baik, kok jenenge latihan. Kan gitu ya, ya latihan. Ada cerita latihan yang lucu itu. Itu cuma saya PPL itu. Ada mahasiswa gitu, latihan PPL di SMA 3. Ya, SMA 3 itu SMA-nya orang pintar-pintar itu. Nah, gayanya gaya apa jenenge gaya gitu ya orangnya. Orang SMA 3 diam-diam saja. Terus belum waktunya itu habis, tidak ada pertanyaan tuh jalan terus. Jadi yang seharusnya 2 jam itu 1 jam habis. Nah, habis kan dia tidak punya ide apa-apa terus keluar. Makanya saudara jadi guru itu dirancang. Diskusi itu sekian jam, itu isinya apa, gitu ya. Ada materi apersepsi, ada materi macam-macam seperti ini. Nah, jadi guru itu kan harus banyak membaca, nonton TV, nonton internet, gitu ya, mengkaji-kaji seperti itu. Agar nanti kalau saudara ngajar di sekolah, itu bisa luwes, tidak kehilangan ide, tidak kehilangan akal. Kalau tidak bisa, memang harus bilang tidak bisa. Dia ngerjakan, tidak bisa, nanti saya kerjakan di rumah. Saya juga begitu kalau ditanya mahasiswa, misalnya mata kuliah tertentu gitu ya, saya juga belum bisa kerjakan, ya saya kerjakan nanti. Itu
bisa aja. Ini saya kerjakan nanti kalau di rumah. Ya, kadang putar di depan papan tulis gitu ya, nulis ternyata tidak ketemu. Di rumah dengan waktu yang santai ketemu. Bisa jadi begitu. Jadi guru nanti tidak langsung dijawab. Makanya jadi guru harus pengalaman latihan soal-soal banyak-banyak biar menghadapi kalau soal itu saudara tidak grogi. Kalau tidak ada soal yang saudara tidak pernah itu tidak grogi. Gitu ya, grogi. Jangankan saya, guru saya Prof. Suparmi itu tak dadak soal juga tidak bisa. Aku saya ambil S2 di Solo itu. Saya pakai bukunya Afgan 2 halaman sekian. Warung iso iki Pak Bali. Sesuk wae yo, gitu aja gitu. Bu Parmi. Mungkin kita diajar belum Bu Parmi ya? FKIP. Bu Parmi murni ya, Prof Parmi sekarang. Dulu ngajar saya itu S2. Saya suruh skor maju Visma, nah suatu saat tak carikan soalnya dari Afgan, mathematical methods biasanya Bu ya. Saya ambil Afgan yang lebih sulit. Ini pripun Bu ini, angel nih. Dia ngerjain ngarep, angel tenan. Sesuk wae ya gitu enggak apa-apa, dia ya dokter itu enggak apa-apa, memang belum bisa. Jangan gula terus lama sampai kemeringat terus mampu. Gitu, jangan begitu. Jadi kalau enggak bisa ini ya. Besok ya, saya usahakan insyaallah. Gitu. Gitu ya saudara. Jadi tidak semua kita itu ilmunya banyak, tidak. Ilmunya ya sedikit, tapi kita mempelajari banyak aspek. Nah, kalau dokter memang ilmunya sedikit tapi dalam. Gitu ya, sedikit tapi mempelajari itu lebih dalam. Kalau saudara mempelajari tentang kinematika gerak, ya saya dalam ilmunya di situ. Karena dulu yang saya pelajari tentang itu. Mana tentang gerak lurus, beraturan, berubah beraturan, yaitu ya, grafik, menyajikan grafik. Itu disertasi saya dulu. Jadi, ditanya yang lain ya saya harus belajar lagi. Gitu ya saudara. Itu ngajar PPG mahasiswa yang jadi guru itu ya repot sekali saya. Mahasiswa seluruh Indonesia pertanyaannya beda-beda. Ini gimana Pak cara banyak sekali. Ini PPG ini. Kadang nanti mungkin saya ya tidak harus tatap Zoom seperti ini. Mungkin ada kajian mandiri, saudara mandiri gitu direkam gitu ya, suatu saat. Karena ini waktunya PPG juga. Saya juga lupa diberi kapan lagi karena modelnya blok. Gitu ya saudara. Oke, cukup ya. Eriska, Pangestuti, ada pertanyaan? Ngantuk? Belum Pak. Oh, Belum Pak. Oke, cukup ya Karisma. Saya lupa ngerekam. Nah, jadi yang nanti tidak diceritani saja di grup. Saya pikir itu kuliah hari ini cukup. Minggu depan disiapkan yang bagus untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Namanya mengkaji negara maju. Kalau didapatnya sedikit kan negara maju lebih gampang untuk mencari. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong validasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.